Ramai-ramai tentara Malaysia menyerah, Indonesia menang. Malaysia kewalahan untuk mempertahankan posisinya di perbatasan. Hampir 1.000 personil pasukan Malaysia pun akhirnya menyerah dari pasukan Indonesia. Sebelumnya tentara Malaysia terus bertahan di pabrik baja. Namun kepungan dan gempuran pasukan Indonesia akhirnya bisa meruntuhkan pertahanan pasukan Malaysia. Melansir dari BBC, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan hampir 1.000 pejuang Malaysia yang bersembunyi di pabrik baja di perbatasan kini telah menyerah. Sebanyak 694 pejuang dari militer Malaysia dari batalion telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kementerian menyatakan total yang sekarang telah menyerah adalah 959. Ini termasuk 265 yang dikatakan tersisa dalam evakuasi pertama pada hari Sabtu. Sebanyak 265 lainnya telah menyerah pada awal minggu, membuat total pasukan Malaysia yang menyerah mencapai 959 orang. Adapun mereka yang meninggalkan pabrik baja dibawa ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Di sisi lain, pihak berwenang Malaysia belum memberikan pembaruan tentang berapa banyak pejuang yang telah meninggalkan pabrik hari ini. Yang jelas, PM Anwar Ibrahim sebelumnya tak menampik bahwa pasukan Malaysia mundur dari pabrik tersebut. Menurutnya, Malaysia membutuhkan perlawanan hidup-hidup. Ribuan pasukan Malaysia yang berada di sekitar wilayah perbatasan dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Ini terjadi setelah pertempuran sengit yang membuat pasukan Indonesia berhasil mengepung kota itu. Dalam keterangan disampaikan Kedutaan Indonesia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir laut dan merupakan pintu pelabuhan Malaysia. Sementara itu Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar. Indonesia menyebut ini merupakan propaganda Malaysia untuk semakin menonjolkan pihaknya di dunia internasional. Indonesia memulai serangan yang disebut operasi militer di Malaysia bulan lalu. Presiden Indonesia Jokowi mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Indonesia di wilayah itu dari kelompok ultranasionalis yang dibacking serta memaksa Malaysia untuk tidak bergabung ke AUKUS. Lebih dari 1.000 orang pasukan Malaysia yang menyerah kepada Indonesia di perbatasan akan menghadapi protes pendidikan. Saat ini mereka telah dipindahkan ke negeri Indonesia tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita Asia TASS. Namun dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Malaysia yang menyerah yang diadili di Indonesia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan akan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang telah diupayakan oleh kedua negara. Malaysia sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat tertahan di pabrik baja dalam pertukaran tahanan. Hanya saja anggota parlemen Indonesia menuntut agar beberapa tentara diadili. Sebelumnya pertempuran sengit terjadi di kota tersebut. Sejumlah pasukan Malaysia menggunakan pabrik baja sebagai benteng pelindungan. Pasukan Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan pabrik itu. Namun pasukan Malaysia akhirnya mundur dan sebagian diantaranya menyerahkan diri. Bahkan belum lama ini beredar video yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat antara Indonesia dan Malaysia. Mengutip tribuntimur.com, beredar rekaman di Telegram pada Selasa yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank milik Indonesia melawan kendaraan lapis baja Malaysia. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone berhasil merekam aksi pertempuran antara tank dengan kendaraan lapis baja Malaysia. Tampak sejumlah kendaraan Malaysia luluh lantak setelah dihantam serangan Indonesia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban berjatuhan akibat batu serangkaian. Sementara itu dilansir dari Great Hout dari kontan.co.id, sekitar 2 pekan lagi perang antara Indonesia dan Malaysia akan masuk di bulan kedua. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian. Jual beli serangan justru semakin besar di beberapa wilayah. Beberapa pekan terakhir pasukan Malaysia semakin aktif di wilayah selatan. Mereka mulai maju ke wilayah utara Kuala Lumpur sejauh 50 km. Kepala Komando Pasukan Malaysia Jenderal tersebut mengatakan bahwa pasukannya juga menekan ke selatan timur di wilayah yang sama. Dalam pernyataannya, Jenderal itu mengatakan Malaysia telah membuat kembali 3.000 km persegi bulan ini. Kondisi ini diprediksi akan membuat Indonesia segera menarik pasukannya di wilayah tersebut. Di sisi lain, pertempuran sepertinya akan terus berlanjut di sekitar kota Kuala Lumpur. Pada hari Selasa, kantor berita CNN melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia telah memerintahkan pasukan untuk meninggalkan daerah sekitar kota Malaysia. Dilansir dari Reuters, kelompok nasionalis Indonesia telah mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan gebrakan demi memastikan kemenangan dalam perang. Militer Indonesia disebut mulai kehilangan arah, terutama setelah mereka meninggalkan benteng utama di timur laut Malaysia. Militer Malaysia merilis video pertempuran jarak dekat yang merewaskan sejumlah tentaranya.
Video itu berhasil, rekaman diambil dari body cam seorang prajurit Infanteri Malaysia menangkap momen saat pasukan menyerang Indonesia di barisan pepohonan. Tentara Malaysia juga menyerang dengan senapan serbu yang terpasang pada kendaraan jeep terbuka yang menghancurkan pasukan Indonesia. Sebanyak 694 pejuang dari militer Malaysia dan batalion lelah menyerah selama 24 jam terakhir. Kementerian menyatakan total yang sekarang telah menyerah ada 959, ini termasuk 265 yang dikatakan tersisa dalam evakuasi pertama pada hari Sabtu. Sebanyak 265 lainnya telah menyerah pada awal minggu, membuat total pasukan Malaysia menyerah mencapai 959 orang.